Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali di vlog aku, mamanya Moya. Nah, untuk kali ini aku lagi unboxing rak piring 5 susun. Ini mereknya Naiba ya. Untuk tipenya tipe yang Nandos. Sebelumnya aku sempat punya rak piring yang mereknya Rovega itu 3 susun, dan ternyata untuk barang-barang aku udah nggak muat lagi, jadi aku butuh rak susun lagi yang gedean. Jadi aku langsung beli, nggak tanggung-tanggung, yang 5 susun, karena di musim hujan kayak gini ya, itu banyak banget lalat-lalat, dan aku menjaga banget untuk higienitas peralatan makan. Jadi aku sengaja harus beli yang ada tutupnya untuk rak piringnya. Ini aku mulai untuk ambilin satu-satu item-itemnya. Ini banyak banget. Kenapa aku bikin tutorial ini? Karena memang di dalam boxnya itu nggak ada manualnya, nggak ada tutorialnya. Jadi memang awalnya aku sempat kebingungan banget buat ngerakitnya, karena memang nggak ada manualnya, buku manualnya. Mungkin ini ya untuk masukan buat Naiba. Aku juga sempat pernah beli lemari baju, dan itu juga sama, nggak ada buku manualnya. Masukan aja buat Naiba, tolong dikasih buku manualnya ya, untuk step-stepnya biar nggak kebingungan banget. Nah, untuk yang paling bawah itu yang ada alasnya ya, yang ada kakinya, dilanjut kanan dan kiri, samping kanan dan samping kiri. Nah, untuk yang samping kanan dan samping kiri yang ada bolongnya itu ada di bagian belakang. Yang tadi aku udah sempat benar, tapi karena aku sempat ragu jangan-jangan itu buat pintunya, jadi aku lepas lagi. Nah, inilah kendala, gak ada manual booknya. Jadi kalau misalkan aku masih bolak-balik puter-puter, tolong dimaklumi ya, karena memang gak ada bukunya. Nah, seperti ini yang udah bisa dipakai. Setelah kanan dan kiri, nanti itu baru dilanjut yang bagian belakang. Ini aku sempat bolak-balik karena emang kacau banget cara ngerakitnya. Aku harap dengan tutorial ini teman-teman lebih cepet ya buat ngerakitnya ya. Sebagai informasi juga, ini aku beli rak piring 5 susun ini ada di aplikasi Orange, dan harganya di kisaran harga 500 ribuan. Aku pesannya untuk pengirimannya via instan, dan sempat agak crash ya sama adminnya, karena bilangnya mereka itu udah ready, tapi ternyata setelah ditunggu sampai seharian kok nggak dikirim-kirim. Akhirnya aku tanyain lagi, dan ternyata dia itu ready, tapi ternyata barangnya itu rusak, jadi mesti nunggu barang datang lagi. Alhasil setelah piring-piring udah aku keluarin, aku harus sabar nunggu sehari lagi. Itu minusnya, makanya aku nggak rekomendasiin di sini. Nah, setelah samping kanan samping kiri udah terpasang, harusnya ini bagian belakang ya, bagian belakang ketutup. Jadi harus satu susun selesai, baru disusul ke susunan yang selanjutnya begitu. Nah, ini contoh aku salah, jadi jangan lakuin seperti ini. Harus kanan kiri, setelah itu belakang, kemudian baru susunan di atasnya gitu ya teman-teman ya. Ya, seperti ini. Kenapa penting banget ada buku manualnya? Karena memang jadinya seribet gini. Kalau misalkan ada buku kan nggak sampai yang harus muter-muter seperti ini.
Jadi aku harap tutorialku ini bisalah untuk sebagai bahan referensi kalian kalau misalkan kalian beli rak susun ini. Nah, seperti ini ya jadinya setelah kanan, kiri, dan belakang dilanjutkan. Nah, untuk step atasnya ini aku juga salah lagi. Jadi untuk step-stepnya harus disesuaikan sama gambarnya. Bagian paling bawah itu yang lurus, atasnya itu yang ada piringnya. Nah, seperti ini, yang ada piringnya yang ini, atasnya lagi lurus lagi, dan paling nanti atasnya lagi ada piringnya, ada rak piringnya, disusul yang bagian paling atas itu yang ada tutupnya gitu. Nah, ini aku juga contoh salah lagi. Ini niatnya memang untuk piring-piring biar ada di susunan yang pertama dan kedua. Jadi untuk barang-barang yang gede-gede aku pengennya itu di susunan yang bawah-bawah. Ternyata itu nggak bisa dong, karena untuk pemasangan pintunya nanti itu beda. Lubangnya itu ada di bagian paling seperti yang paling bawah, jadi yang bagian lurus. Jadi untuk yang bagian ada rak piringnya itu nggak ada bolongan untuk tutupnya. Jadi ya ginilah, karena dari kesalahan lah aku jadi ada pengalaman, ternyata susunan yang kita inginkan itu nggak bisa diterapkan ya. Jadi memang harus sesuai prosedurnya, karena gak ada buku manualnya ya. Aku pikirnya bolehlah di slot-slot gitu. Ini salah ya, ini salah. Udah sampai di bagian paling atas dan ternyata aku baru nyadarnya itu pas waktu mau masang pintu. Untuk durasinya ini harusnya lama banget. Ini aku sengaja cepetin biar kalian gak bosen, tapi ternyata masih lama banget walaupun udah dicepetin. Aku harap kalian masih stay ya untuk lihat tutorial dari aku ini. Banget. Nah, ini susunan pertamaku. Jadi piring, terus bagian barang besar, dan alhasil itu salah. Ternyata aku udah pede banget ini udah berhasil, tapi nyatanya gak bisa dong dan harus bongkar ulang. Dan warning juga buat kalian kalau mau masang yang ini bagian paling atas itu, untuk kacanya jangan dikeluarkan ya. Ini aku juga salah lagi, kacanya aku keluarin, jadi nanti setelah dipasang ternyata kacanya nggak bisa masuk. Jadi memang sebelum dipasang kacanya biarin aja di dalam bagian yang paling atas ini, kaca yang beningnya maksud aku ya. Ini aku copot, pikirku bisa dimasukin dan ternyata enggak bisa. Duh, tutorial serba salah di sini, guys. Kenapa tutorial ini tetap aku upload? Itu buat bahan pembelajaran aku, dan jangan sampai kalian lakuin di rumah juga. Jadi kalian jangan sampai salah kayak aku, makanya tutorial ini tetap aku upload gitu ya teman-teman ya. Kekurangan dari rak susun ini, dia itu untuk
yang bagian pengunci di bagian antar susunan itu nggak fungsi. Aku kecewanya tuh di situ. Jadi setiap ruas-ruas yang dimasukkan itu nggak bisa bunyi cetek, jadi kayak nggak kekunci gitu. Dan kalaupun mau dipindah tempat jadinya nggak bisa diangkat, jadi harus digeser. Kalau diangkat itu rontok semua. Nah kalau seperti yang ini tadi kan bisa kekunci ya, ada bunyi cetek cetek cetek. Untuk yang samping-sampingnya semuanya di semua ruas dia itu nggak ngunci guys. Jadi udah aku coba buat mindahin, ternyata masih aja bisa copot. Nah ini aku nyoba buat masukin si kacanya ke dalam buat penutupnya, karena memang itu kesalahan dari aku, karena nggak bisa. Ini udah aku coba buat buka, udah terlanjur cetek-cetek dan ternyata salah. Aku sempat panik banget, panik takut dimarahi suami aku karena aku ngeyel pengen masang-masangin sendiri, pengen ngerakitin sendiri, alhasil nggak bisa aku buka guys. Aku sempet panik banget, waduh masa iya nggak ada tutupnya jadinya. Nah untuk hasilnya setelah aku bongkar dan aku ikuti step-stepnya seperti ini ya. Tutupnya dimasukkan dulu, nah jadi bisa buka tutup seperti ini. Ini yang paling atas ada piringnya, di bagian tutup-tutupnya harus dikasih baut ya, sama bagian ujung-ujungnya. Nah di bagian ujung-ujung pintunya juga harus dipasang baut. Ini untuk di bawahnya untuk barang-barang gede, bawahnya lagi untuk piring lagi. Nah ini untuk pojokan pintunya, karena di bagian atas pintu itu ada semacam magnet, jadi biar bisa nutup balik itu memang harus dipasang. Jadinya seperti ini guys. Ini melebihi kulkas satu pintu aku tingginya. Alhamdulillah udah bisa, walaupun banyak banget dramanya. Ini udah aku pasang buat wadah sendok. Nah seperti ini hasilnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan sampai ngelakuin kesalahan-kesalahan seperti aku pas ngerakit ya. Jadi tolong lihat dulu. Bye bye, terima kasih ya.